Ya, Anda kembali di Sido Sore Pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog dengan para narasumber yang telah hadir bersama kami. Dan saat ini sudah bergabung pula bersama kami Sunarto Cipto Harjono selaku Direktur LSK PLSI Deni JA. Selamat sore Mas Sunarto. Selamat sore. Ya, baik. Mas Sunarto, ini kan data survei LSI Deni JA ini Paslon Ridho unggul tipis dari Pram Rano. Mungkin bisa diinformasikan atau dijelaskan seperti apa data Anda, Mas? Ya, kita melakukan survei pada tanggal 16 sampai 22 Oktober. Jadi ya udah beberapa minggu yang lalu ya. Hasil dari survei kita ini dengan ketentuan margin of error 3,5% dengan responden 800. Hasilnya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan 37,4%. Kemudian pasangan Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan 37,1%. Sedangkan pasangan Dharma Kun mendapatkan 4,0%. Sisanya sekitar 21,5% ini belum menentukan sikap. Jadi dalam survei kita ini bisa disimpulkan pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno itu bersaing ketat karena masih dalam batas margin of error. Jadi kalau secara statistik karena perbedaannya dalam batas margin of error, kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang unggul dan siapa yang kalah pada posisi survei kali ini. Jadi situasi ke depan sangat ditentukan oleh strategi masing-masing pihak ya. Jadi masih bersaing ketat lah, masih terbuka, siapapun bisa saling mengalahkan gitu. Baik, kita akan ke Mas Endar dari Litbang Kompas. Mas Endar, bagaimana Anda menanggapi adanya perbedaan hasil survei Litbang Kompas dengan survei LSI Deni JA ini, Mas? Ya, seperti yang sudah dikatakan Pak Narto tadi, sepertinya tidak masalah karena ini masih dalam batas margin of error di angka 3,5%. Dan kita juga melihat periode survei, lalu juga kesamaan di 800 responden dengan multi sampel random bertingkat ini. Dan pada posisi ini adanya keunggulan kalau dari survei Litbang Kompas, adanya keunggulan dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ini juga masih dalam batas margin of error dengan Ridwan Kamil Suswono. Jadi memang keadaannya bisa dikatakan unggul tapi hanya sedikit, malah cenderung untuk berimbang. Dan yang justru lebih menarik adalah kalkulasi berikutnya, bagaimana dalam waktu kurang dari 3 minggu ini sampai tanggal 27 nanti, siapakah yang akan lebih dapat menarik suara baik dari pemilih lawannya ataupun dari suara 23,8% yang belum menentukan pilihan. Baik, kita akan ke Mas Billy nih. Mas Billy, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan perbedaan dari hasil survei ini, Mas? Pasangan Ridho 37,4%, Pram Rano 37,1%, Dharma 4,0%, Mas. Ya, sebenarnya kalau kita lihat filosofi dari survei dan filosofi dari angka itu kan adalah mengukur kinerja kita dari bagaimana masyarakat bereaksi ketika mereka dilakukan survei. Ingat bahwa kita memiliki 8 juta warga ya, di mana survei itu dilakukan dengan sampel 2.000, ya 800, 1.000. Jadi angka itu tidak merepresentasikan elektabilitas yang ada, tetapi benar-benar menggambarkan hasil kinerja kita pada periode tertentu. Ingat bahwa survei dilakukan dalam periode tertentu, ya, bukan survei dilakukan secara absolut pada tanggal pemilihan. Sehingga ketika kami pasangan Ridho menanggapi hasil survei adalah mengucapkan terima kasih bahwa survei ini menjadi cerminan kinerja kita pada periode tertentu, dan bagaimana kita melihat angka itu untuk menjadi cermin bagaimana kita merubah pendekatan kita, atau kita lebih memasifkan lagi komunikasi politik kita yang partisipatif dengan masyarakat. Pak Suswono mulai lebih mengakar dan menjangkau ceruk-ceruk pemilih yang secara tradisional, secara natural memang adalah pemilih basis dari partai
pengusung beliau yaitu PKS, dan juga sebaliknya Bang Ridwan Kamil menyasar masyarakat yang secara survei kita melihat bahwa masyarakat yang puas terhadap kinerja Pak Anies, masyarakat yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi, masyarakat yang puas terhadap kinerja Pak Ahok. Di hampir semua survei menunjukkan tren positif, sebagian besar dari mereka yang puas terhadap kinerja beliau-beliau gubernur sebelumnya juga akan memilih pasangan Ridwan Kamil dan Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Bagaimana kita menguatkan akar-akar dari pemilih yang secara natural, secara kultural merupakan pemilih setia basis daripada kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur kami. Nah, yang paling utama adalah kesulitan dari Kim Plus yang sudah dinyatakan oleh pimpinan-pimpinan koalisi, ya, itu diejawantahkan dengan perintah agar seluruh infrastruktur pengusung pasangan Ridho, baik anggota legislatif terpilih, baik komponen-komponen masyarakat yang memiliki afiliasi terhadap adanya Kim Plus mulai lebih masif lagi menyapa dan berkomunikasi dengan seluruh komponen masyarakat dan membersamai Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono untuk lebih turun lagi gitu. Ya, baik. Langsung kita ke Mbak Amel Sani. Mbak Amel, bagaimana tanggapan Anda, Mbak? Pasangan Pram Prano ini di bawah dari pasangan Ridho menurut survei dari LSI DJA. Oke, tentu Mbak, terlepas dari hasil survei, fokus kami tetap pada solusi konkret ya untuk program-program Mas Pram dan juga Bang Dul dalam membuat Jakarta menjadi lebih baik lagi, memperbaiki transportasi, memperkuat ekonomi rakyat. Karena kami yakin Mbak, warga Jakarta ini menginginkan pemimpin yang memiliki solusi nyata. Dan juga kami terus fokus ya untuk memastikan bahwa visi dan program Mas Pram dan Bang Dul, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi ini juga menjadi hal fokus yang paling harus diberikan perhatian khusus ya. Jadi kami perlu menyampaikan lagi bahwa upaya-upaya ini terus kami lakukan. Mas Pram, Bang Dul setiap hari tidak pernah putus untuk terjun ke masyarakat, begitu ya. Kami siap untuk menghadapi segala kemungkinan gitu ya, termasuk mungkin jika Pilkada Jakarta begitu ya harus melalui berbagai macam tantangan nanti ke depannya begitu. Kami percaya dengan kerja keras dan komitmen kuat Mas Pram dan juga Bang Dul akan menjadikan pilihan terbaik masyarakat Jakarta nantinya. Baik, terima kasih Amel Sani, Jubir Pram Prano. Sebelumnya ada Bidi Mambrasar, Jubir RK Suswono. Dan juga ada Mas Endar, peneliti Litbang Kompas, dan Mas Yuske Nawas dari peneliti LSI, serta ada Mas Sunarto Cipto Harjono dari Direktur LSK PLSI DJA telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu Mas, Mbak.